Hai Greh, finally. Ya ampun, sempat tadi Instagram PBSI sempat gue nyalain matiin karena aku nggak nemu ya Instagram. Udah masuk. Oke. Tapi sekarang udah oke ya? Udah, Mbak. Aku suaranya kedengeran nggak? Kedengeran agak jauh sih, tapi oke. Oke. Suara aku jelas? Jelas. Alright. Gre, apa kabar hari ini? Baik, Mbak. Mbak gimana? Di rumah terus? Baik, alhamdulillah. Hah? Apa? Di rumah terus? Iya, di rumah terus. Biasa sih? Aku udah mulai masuk. Oke. Kita tidak bertemu. Cuman jarang ke lapangan. Emang jarang ke lapangan di ruangan aja kerjanya. Mengurangi interaksi. Jadi yang penting kerjaannya oke semuanya. Gre, hari ini latihan nggak? Latihan tadi pagi jam 6 lari. Terus selesai mungkin jam 8, 9 gitu sih. Jam 8 ya. Gre, boleh diupdate nggak nih kegiatan di Pelatnas? Karena kan sebelumnya pas awal-awal PSBB mungkin latihannya lebih jarang, sehari sekali. Terus sekarang kan udah mulai banyak kegiatan yang normal nih. Kalau di Pelatnas sendiri kamu latihannya udah mulai normal atau masih tetap 1 kali sekali? 2 minggu ini udah mulai latihan normal sih Mbak. Udah sehari 2 kali pagi sore kan. Terus juga udah durasi latihannya udah normal juga. Mulai jam 7 pagi selesai jam 11. Karena sebelumnya mulai jam 8 selesai jam 11. Jadi emang udah mulai normal sih Mbak semenjak yang rapid test. Oh ya. Setelah rapid test berjamaah di Pelatnas ya, alhamdulillah hasilnya aman semuanya. Gre, kalau metode latihannya itu ada yang berubah nggak? Karena kan mungkin ada ketertinggalan ya yang terjadi, nggak turnamen, terus latihan juga sempat ke postpone gitu, nggak normal lah. Sekarang ngejar-ngejar ketinggalannya tuh ada metode-metode berbeda nggak, apa gimana? Sekarang lebih ke ini sih Mbak, ke latihan fisiknya diperbanyak karena emang waktu kemarin masih latihannya dikurangin tuh emang mungkin fisiknya nggak seberat latihan-latihan biasa karena emang dapat arahan juga untuk latihannya lebih dikurangin gitu kan beberapa bulan yang lalu. Nggak boleh capek ya? Iya. Jadi mulai sekarang 2 minggu ini fisiknya lebih dinaikin sih Mbak, kayak dari larinya apa-apanya gitu udah mulai naik lagi. Udah mulai naik intensi ke menuju normal lah ya? Ya, tapi malah tekniknya lebih ke tekniknya masih kayak datar gitu, cuma kalau fisiknya kadang lebih banyak gitu porsinya daripada tekniknya gitu sih. Karena emang penting banget ya Gre untuk naikin kondisi fisik seorang atlet itu ya, habis istirahat gitu ya. Soalnya pasti balikinnya kan nggak mungkin kayak sebulan tuh langsung benar-benar balik gitu kan Mbak, kalau cuma latihan seminggu sekali fisiknya gitu-gitu. Jadi emang harus bikin jelas banget ya. Gre, ngomong-ngomong soal Pelatnas gitu. Ada siapa tuh di samping? Siapa? Coy Mbak. Oh Coy, halo Coy. Gre, hai. Lagi ngapain? Emang sekamar mana Coy, Gre? Ya, dia lagi nyuci Mbak. Oh. Karena semenjak itu kita jadi nyuci sendiri kan. Masih ya? Masih nyuci sendiri masih ya? Sebenarnya udah, aku nyisir. Sebenarnya udah ada ibu cuci saya udah masuk kan. Tapi Mbak, karena aku masih punya Downy, aduh kan sebut merek, masih punya deterjen. Dari banyak banget kan, jadi nunggu habis dulu kayaknya baru balik nyuci ke ibunya lagi. Tapi kayaknya seru juga. Iya, sayang ya. Tetap ya, Bo. Hitung-hitungan ekonomis. Betul, Mbak. Dan pemasukan ya.
Iya benar-benar benar. Paham sih. Karena kan secara nggak langsung emang berpengaruh ya. Turnamen nggak ada, terus Iya. macam-macam lah. Ada hal-hal yang berkaitan ya. Gre, sekarang aku mau nanya agak serius. Enggak deh, enggak serius juga bisa aja. Mau nanya dong kalau di tunggal putri ini, tunggal putri pelatnas ya khususnya, persaingannya itu gimana sih? Boleh diceritain nggak dari senior dan junior kan? Kamu juga sekarang junior ada banyak kan yang baru-baru masuk juga udah ada gitu. Boleh diceritain nggak sih gimana sih persaingan? Maksudnya antara senior dan junior atau gimana, Mbak? Iya, antara senior dan junior, mungkin senior sesama teman-teman yang senior itu seperti apa gitu kalau yang di senior sih ini ya Mbak, persaingannya ya pasti kita saling kejar-kejaran juga kan untuk poin, karena emang dari segi poin nggak ada yang, dari aku pun yang paling tinggi jarak dengan yang lain tuh kan nggak jauh kan, jadi pastinya apalagi ini dekat-dekat Olimpik, jadi kayaknya pasti bakal kejar-kejaran banget sama yang lain gitu. Terus mungkin kalau di junior sih aku kurang ikutin sih Mbak, cuma ya banyak sekarang pemain junior yang di Cipayung, terus juga apa ya, pada ini sih menurutku apa sih kayak apa sih namanya tuh, saingannya tuh bagus gitu Mbak, karena emang dari umur kan kayak mungkin yang paling dekat sama aku Putri KW. Oke. Ya, terus ke bawah-bawahnya tuh kayaknya emang apa ya, cukup menjanjikan gitu Mbak untuk di senior, karena emang pada bagus-bagus banget. Oke. Terus juga kan waktu itu mungkin di zamanku junior paling cuma ada 1, 2, atau 3 gitu kan yang masuk. Kalau sekarang tuh kayak banyak banget gitu Mbak. Jadi lumayan seru sih. Banget ya, jadi ya, terus ngeliatnya kayak seru juga. Terus kalau kalian suka ini nggak sharing-sharing kayak misalnya tadi deh lo kan sebut Putri KW gitu ya, suka cerita nggak atau KW nanya-nanya gitu, gimana sih Kak kalau pertandingan ini atau apa gitu, ada nggak sih cerita-cerita gitu? Kalau obrolan setiap hari gitu nggak ada sih Mbak, cuma mungkin kadang kalau mau pertandingan dia lawan yang udah pernah aku lawan, jadi mungkin kayak nanya gitu, lawan ini gimana Kak, lawan itu gimana gitu sih. Iya benar-benar ya, dia jadi bisa tahu kuncian lawannya ya istilahnya. Kalau di tunggal putri berarti kan sekarang kamu jadi tumpuan tunggal putri Indonesia. Ada nggak sih ngerasa beban atau tertekan gitu misalnya dengan titel itu gitu? Terus kalau iya, gimana cara lo ngatasin hal itu? Sebenarnya kalau dibilang iya sih mungkin ada juga ya Mbak, karena aku ngerasa belum layak juga gitu diharapin kayak untuk bersaing di level atas, karena emang apa ya, prestasi dan gitu-gitu masih belum stabil kan Mbak. Jadi pastinya beban juga ke aku sendiri, karena aku juga pengen yang terbaik juga buat aku gitu kan, maksudnya nggak perlu kayak nunggu waktu lama buat aku naik gitu kan. Tapi ya sejauh ini kan progresnya masih bisa dibilang nggak banyak juga kan Mbak. Jadi ya mungkin ada juga kayak perasaan apa sih, beban, tapi sekarang udah lebih ini sih Mbak, udah lebih bisa ngandelin itu sih, jadiin kayak motivasi aja. Terus juga ya terus juga kayak pacuan lah buat aku, buat ya bisa bersaing di level-level atas juga gitu. Jadi motivasi justru ya, beban itu jadi pacuan biar lebih bagus gitu ya. Berarti kalau melihat ranking sejauh ini, peluang yang paling tinggi kan ada di lo ya untuk ikut di Olimpiade. Kalau Grego sendiri gimana sih, seberapa besar gitu keinginannya untuk terjun dan bertanding di Olimpik? Ini kan kayak semuanya pasti pengen ya. Grego sendiri gimana? Ya kalau dari pribadi pastinya pengen banget kan Mbak, pengen banget lah. Kayaknya semua atlet kalau ditanya apa tujuannya pasti salah satunya pengen main Olimpik gitu kan. Cuma ya balik lagi ke akunya, aku pengennya sih ini sih Mbak, kayak
aku nanti qualified ke Olimpik bukan karena emang aku paling tinggi, tapi emang kayak karena rankingku masuk gitu kan. Mungkin lebih dari aku sendiri lebih puas juga kan Mbak kalau gitu. Dan pastinya aku pengen juga bersaing sama teman-temanku di sini, di posisi tertinggi lah. Kemarin juga kayak aku sama Fitri sempat kejar-kejaran juga kan Mbak, ya, ataupun sama siapa itulah yang rankingnya mepet-mepet di aku berharap banget malah teman-temanku dan aku bisa bisa saling mendorong gitu ya. Iya, bisa saling mendorong gitu. Kayaknya seru juga kan kalau bisa masuk 2 gitu ya, semoga aja. Masih ini ya, jadi apalagi kan diundur kan pun kalau iya benar-benar. Jadi walaupun masuk, nanti berharapnya masuk dalam karena ranking gitu ya. Benar-benar masih ngejar itu ya Gre ya. Gre, kalau misalnya nih udah masuk, dipastikan bertanding di Olimpik, apa harapan lo gitu terhadap penampilan lo di Olimpik gitu? Karena seperti yang kita tahu kan sektor tunggal putri mungkin bukan menjadi andalan ya di Indonesia gitu. Kalau sendiri pengennya tuh gimana gitu? Karena kan ya besar banget nih turnamennya. Kalau dari aku sendiri sih, kalau target pribadi ya, terus kan bakal jadi Olimpik pertama juga kan Mbak kalau masuk gitu. Pastinya pengen kasih yang terbaik pertama buat diri aku sendiri, terus mungkin juga buat semuanya lah. Tapi yang paling penting sih aku pengennya lakuin semaksimal mungkin aja sih, karena kesempatan kan gak datang 2 kali Mbak. Mungkin kalau aku besok ikut 4 tahun lagi, belum tentu aku bisa ikut lagi kan. Apalagi saingannya mungkin dari junior-junior udah pada naik juga kan. Jadi itu aku bakal manfaatin itu dengan baik. Terus juga pastinya pengen dapat medali juga sih Mbak. Amin, nggak ada yang nggak mungkin banget ya di Olimpik dulu. Betul, berusaha dan berdoa dulu. Terus ini nih, selain Olimpiade kan ada juga nih turnamen besar tahun ini yang tergeser ya, Thomas Uber. Iya ya, kan? Udah Oktober kan? Iya, kan digeser kan, tadinya kan bulan puasa kemarin tuh. Gre, kalau Thomas Uber tuh kan bergu. Terus lo ngapain sih itu? Thomas Uber kan bergu ya. Apa sih Gre, dari lo pribadi gitu bedanya turnamen bergu sama perorangan gitu? Ada tensi yang berbeda nggak sih kalau menurut dari? Barang udah pernah nanya. Ya kan nggak di live ini. Bedanya apa ya? Mungkin aku ngerasa bergu tuh lebih seru sih Mbak, karena emang banyakan. Kayak berasa banget timnya tuh ngedukung gitu kan. Terus juga kayaknya semua orang tuh ngerasain tegang yang sama apa yang aku rasain gitu. Satu sama yang lain tuh sama gitu tegangnya Mbak. Mau dari tunggal pertama, ganda, sampai tunggal terakhir juga kayaknya tegangnya tuh kayak semua dapet gitu kan Mbak. Walaupun gak main juga tegang juga kan. Jadi kayaknya emang bergu tuh lebih seru sih karena emang rame dan juga jadi satu gitu. Makanya itu kalau dilihat lo kalau di turnamen bergu tuh paling heboh kalau jadi supporter teman-temannya. Ya. Maksudnya lo tuh salah satu pemimpin ya, yang mimpin teman-teman itu. Kenapa Gre? Emang seneng aja kayak melampiaskan ini atau emang beneran saingan sama supporter tim lain gitu? Karena kayaknya temen satu tim tuh kayaknya kalau lagi main tuh kayak butuh gitu Mbak di kayak gituin. Karena aku ngerasa aku kayak gitu. Jadi ada energi tambahan gitu ya. Terus kayaknya seru aja sih kayak teriak-teriak gitu. Jadi membantu walaupun lagi nggak di lapangan gitu ya. Oke deh. Gre, kalau kita mempercepat waktu, bisa mempercepat waktu. Lo kalau lo maunya melihat diri lo 5 tahun ke depan itu seperti apa? Apa yang ada di dalam bayangan lo?
5 tahun 5 tahun ke depan. Gregoria Madison. Berarti aku umur berapa? 2 mau 26. Sekarang 21. 26. Jujur belum kepikiran, Mbak. Belum kepikiran. Masih main nggak tapi kira-kira? Ya mungkin masih sih kali ya umur segitu, aku nggak tahu sih, Mbak. Belum Kali kepikiran. kedua lah ya. Dong. Ya semoga aja prestasinya bakal stabil sih, Mbak. Jadi jadi waktu umur segitu ya jadi masih kayak tahu apa yang harus dikejar gitu kan, Mbak. Cuma kalau prestasiku masih naik turun dan mungkin pas umur segitu lagi di bawah atau gimana ya kan pasti bakal banyak yang dipertimbangkan juga kan. Jadi belum tahu. Jadi, belum tahu ya 5 tahun ke depan. Tapi kalau as a person, bukan sebagai atlet aja gitu, 5 tahun ke depan apa sih capaian-capaian yang ingin Grego capai gitu dalam 5 tahun ke depan? Apa ya? Pengen jadi orang baik aja sih, Mbak, kayaknya nggak ngerugiin keliling, terus juga ngebahagiain orang tua dan orang-orang yang aku sayang, icilah. Emang definisi membahagiakan orang tua menurut Grego tuh yang gimana sih? Yang menurut lo orang tua gue kayaknya akan bahagia kalau gue apa gitu? Ya pastinya dengan kerjaan aku sekarang kan, Mbak, aku kan sebagai atlet, jadi mungkin dengan prestasi yang lumayan juga, terus juga jadi apa ya? Gak tau sih, pengen bantu orang tua karena emang dari kecil kan aku udah banyak dibantu kan, Mbak, dari mulai aku lahir sampai aku mulai pegang raket terus sampai sekarang bisa masuk pelatnas kan ya karena mereka juga kan. Jadi pastinya pengen apa ya, bantu mereka gantian gitu saatnya aku buat bantu. Benar-benar seperti itu. Gre, emang kalau di bulu tangkis lo sukanya siapa sih kalau atlet? Idola maksudnya. Idola apa nih, dalam negeri, luar negeri? Terserah, pokoknya yang menurut lo wah dia tuh keren banget gitu. Mungkin kalau di dalam negeri Cisusi lah ya. Untuk prestasi dan yang lain-lain. Karena emang keren banget sih, Mbak, dia satu-satunya pemain tunggal yang dapat medali emas dan prestasinya banyak banget kan. Terus juga sekarang dia di sini sebagai binpres dan kayak nggak lepas tangan gitu, Mbak. Dia pengen banget buat ya kayak tunggal putri maju gitu-gitu. Dia banyak banget, emang suka kepribadiannya Cisusi juga sih. Berarti pas dong ya, enak dong, maksudnya Cisusi sebagai idola, terus lo ada kesempatan untuk sharing karena beliau sekarang jadi binpres. Suka sharing gitu nggak, Gre, sama Cisusi? Iya sih, Mbak. Soalnya dia kadang latihan kan dateng kan, terus lihat kita latihan juga kadang. Terus kadang Cisusi emang gatel juga, Mbak, pengen bantuin kita latihan gitu kan. Jadi kadang setelah tetap ya mau turun. Setelah kita latihan kadang Cisusi emang apa ya? Banyak ngasih tahu juga sih, kayak kamu harusnya nggak gini, harusnya gini, harusnya gitu. Saran-sarannya sesuai dengan kebutuhan lah ya, maksudnya karena dia tahu juga kan di lapangan mainnya seperti apa gitu. Gue kalau ini siapa lagi nih? Coy lagi atau ada yang baru? Jemuran. Mana dia? Oh, kamarnya lagi abrakadabra ya? Iya, Mbak, makanya mohon maaf. Nah, it's okay. Sekarang soal ini deh. Lo berarti di badminton dari umur berapa, Gre? Aku mulai latihan serius tuh SD sih, Mbak. Mulai ikut klub kecil gitu, kayaknya SD sih, kelas 2 mungkin. 2. Kelas 2. Berarti udah berapa tahun tuh lo di badminton? Terus kayak gue males gitu. Kelas 2 tuh umur berapa, Mbak? Kelas 2 SD itu mungkin 8 ya? 7 sih, aku 7 sih. 7 ya? Iya. 7 tahun ya? 7 sama 7 berarti udah berapa tahun tuh? 14 tahun? 14. Iya, 14 tahun.
Ya Allah, udah lama ya, nggak kerasa. Baru nggak lagi jalan-jalan udah 14 tahun. Emang berasa lama sih, udah 14 tahun juga gitu. Iya ya, bener sih. Iya ya, 14 tuh lama juga loh. 14 Selama 14 tahun, momen di bulu tangkis gitu yang paling menyenangkan deh buat Grego pas kapan? Bebas kan Mbak apa aja? Bebas. Nggak harus internasional gitu kan? Enggak, bebas. Kan yang bikin lo happy, jadi nggak ada yang membatasi. Pertama kali juara aja ya. Apa itu? Itu pertandingan swasta nasional gitu Mbak, open di Jogja. Oke. Itu aku umur 8 tahun. Oh, baru 1 tahun dong lo serius bener ini main badminton? Ya 1,5 tahun lah Mbak kayaknya. Oke. Ya, Itu juara. Lawannya masih main nggak saat ini? Aku udah lupa kan tiba-tiba kayak siapa, nggak ingat. Nggak ingat ya, karena nggak biasanya kan suka ngelihat foto throwback anak-anak tuh, misalnya ini sama siapa, ini mukanya tuh ternyata satu podium bareng, kayak gitu-gitu. Oh, udah nggak main. Jadi aku itu sih 2008. Apa 2000? Ya di 2008. Itu yang momen yang paling bikin happy ya, karena bisa menunjukkan, akhirnya ada hasilnya. Terus kayak seneng banget di jalur yang lo pilih ya. Iya. Gre, mau nanya ini dong. Kebiasaan yang berubah selama PSBB ini ada apa aja? Ada apa? Sesuatu gitu nggak sih? Karena kan otomatis kegiatan lo di asrama doang kan? Misalnya lo jadi sering ngobrol bareng teman-teman, join apa atau ngapain gitu, ada nggak sih yang biasanya dulu kayak nggak ada waktu aja gitu? Itu mungkin nyuci itu tadi Mbak, nyuci sendiri. Iya. Terus piket ya, karena kan pekerja nggak bisa masuk kan. Nyuci, piket. Termasuk ini nggak lo suka masak-masak gitu nggak di kamar? Masak sih, tapi udah bosen Mbak, jadi kayak udah enggak. Yang masih udah kelamaan ya? Ya. Terus apa ya? Nggak tahu Mbak, lagi pada main PUBG. Iya, kan? Itu lagi pada kayak pertandingan, itu tuh beneran antar siapa bikin tim gitu ya? Iya Mbak, bikin room, terus kayak semua orang boleh ikut gitu. Terus kemarin kita anak cewek bikin sendiri. Lo main juga apa gimana? Main. Lo timnya sama siapa? Aku, Ripka, Ana. Menang? Enggak. Menang apa enggak gitu kan? Enggak. Itu yang menang siapa? Yang KG itu bukan? Yang KG sama Indah itu satu room beda? Beda. Itu KG sama... Itu tuh kayaknya menang game keduanya deh Mbak. Oke. Yang pas aku kayaknya yang menang nggak tahu siapa, orang luar deh kayaknya. Tapi emang kayaknya itu bareng sama yang luar juga. Nah kan roomnya opennya kayaknya boleh siapa aja gitu kan. Terus seru gitu, lagi sering main PUBG, nggak cuma cewek tuh, cowok, nggak cuma cowok tapi cewek juga. Tapi lo emang main PUBG-nya dari sebelumnya atau baru pas PSBB ini nggak ada waktu? Banyak waktu jadi main. Lama, udah 2 tahun kali. Wih. Main deh ya waktu kemarin di mana tuh, di Filipina yang main di kamar dokter. Lo main PUBG kan ya? Bukan, itu Homescapes. Itu Candy Crush gitu loh. Oke, baik. Aduh, aku anaknya nggak game banget, jadi agak-agak rooming gitu. Kelamaan. Gre, tapi udah mulai kangen nggak sama pertandingan? Iya sih Mbak, kangen ya? Oke. Untuk mengobati rasa kangen, gue sekarang ada ide. Jadi kan sekarang Grego udah pakai jersey tanding, ya kan? Ini kapan jersey ini menjadi baju yang lo pakai? All England kemarin masih pakai ini? Mbak, ini bukan jersey tanding, ini jersey latihan. Gak ada namanya soalnya. Oh iya, benar-benar nggak ada ininya juga ya, nggak ada sponsornya, benar-benar. Oh, jadi ini jersey latihan. Oh, emang jadi kalau dari sponsor tuh ada jersey main dan jersey latihan? Iya. Ada apa lagi selain itu? Latihan dan jenis baju. Oh, oke. Ya udah, nggak apa-apa. Lu baju santai gitu, ada juga baju-baju rumah.
Tebak siapa? Siapa lagi? Kak G. Oh, Kak G, hore, asik. Gre, ya udah, gue penasaran dulu nih, mumpuk karena tadi kan lo bilang udah kangen. Terus pakai baju sponsor, oke lah, Li-Ning gitu ya, pakai baju sponsor udah. Sekarang nih, gue penasaran. Salah satu yang paling gue penasaran kalau atlet mau tanding, atlet cewek-cewek itu kan rambutnya panjang. Walaupun rambutnya pendek juga ada, tapi banyak yang panjang. Terus kunciran. Terus misalnya main 2 jam, 3 jam tuh kayak badai aja gitu loh, nggak bergerak gitu kunciran. Boleh nggak lo iseng? Badai, aku paling bodo amat kalau kunciran, jadi nggak bisa. Oke. Karena sekarang gue live-nya sama lo, jadi mau nggak mau lo lah yang harus mencontohkan. Gimana, Gre? Boleh nggak tutorial ini mengikat rambut? Ada karet. Oke. Lo ada berapa style biasanya? Apa, Mbak? Ada berapa style? Enggak, aku satu aja, Mbak. Sekarang nih. Oh, satu aja. Oke. Ya sekarang dong. Dari mulai sisir. Iya, sisir doang sih. Terus kuncir, sisain poninya. Karena tuh kadang macem-macem banget jenisnya. Kayak penasaran gimana caranya dan habisin berapa menit sih? Aku cepet, Mbak. Nggak nyampe. Nggak nyampe semenit. Tapi nggak apa-apa ya, Mbak. Nggak kelihatan. Nggak apa-apa. Kan ini cuman ceritanya mau tanding. Ini biasanya lu berapa jam sebelum tanding ngiket rambut kayak gini nih, Gre? Kalau ngiket sih, ini Mbak, nggak berapa jam sih, karena takut pusing kan kalau kelamaan. Oke, karena kenceng ya? 10 menit sebelum turun ke lobi, aku baru nguncir. Oh, lobi hotel, dari kamar ya? Ini berangkat jam 3. Berangkat jam 3 gitu kan, di lobi harus 3 kurang 10 gitu kan, jadi setengah 3 gitu aku nguncir. Kuncir, baik-baik. Gak kelihatan, Mbak. Oh, nih. Kenapa nggak lo iket semuanya langsung? Gak nyampe tuh, Mbak. Oh iya, benar sih, benar. Pertanyaan macam apa ini? Terus jepit 1. Jepitnya khusus, ada nggak sih jepit khusus atlet atau iket rambut khusus atlet gitu, ada nggak, Gre? Ini, Mbak, yang ini nih, iket rambutnya. Aduh, nggak kelihatan. Oh, itu khusus atlet. Kenapa? Enak aja sih, Mbak, nggak melorot gitu loh. Oh, rata-rata pakai itu ya? Iya, karena nggak melorot, jadi enak. Oke. Terus habis itu lo pakai hairspray gitu nggak, biar nggak goyang-goyang? Nggak, ngapain? Oh, enggak ya? Ya kali aja gitu kan, biar bagus gitu, jadi di hairspray nggak, biar nggak gerak-gerak gitu rambut. Jadi jejrek banget gitu. Enggak ya? Nggak tahu, kan nanya. Enggak sih, Mbak. Banyak ya ternyata, ada berapa tuh? 4 jepitan dan 1 ikat rambut. Ya, dah. Oke, wah nih buat teman-teman mungkin yang main bulu tangkis terus enggak ya? Enggak nyampe 2. Kayaknya 2. Enggak tahu deh, sejujurnya gue nggak ngeliat jam. Udah gini, Mbak. Oke, tapi ini emang gini aja atau ada gaya lain nggak? Enggak. Seringnya ini ya. Terus kalau ini kan atlet tuh ada yang pakai make up ya, Gre? Siapa? Atlet luar. Kalau main? Iya, bukannya ada ya? Emang iya? Gue gak mau sebut ntar, karena ini kan live-nya ditonton seluruh dunia. Ya pastinya ada lah. Tapi kalau lo enggak ya? Atlet Indonesia ada nggak sih? Ya lip gloss gitu kayak biar fresh gitu enggak? Enggak ya? Oke. Malah rebek ya nanti lap-lap handuk, bread aja ke pipi gitu. Oke, mantap jiwa. Cucok, boleh nggak tampak depan, tampak samping, tampak belakang gitu deh. Seperti ini. Oke. Iya, sip. Oh, siap, mantap. Kok nggak terlalu kelihatan? Rapi lah, lumayan untuk yang ditembak secara tiba-tiba gitu kan. Oke lah, oke. Habisnya siap nih latihan. Oke, latihan lah. Habis itu kalau gitu sekarang, ayo kita latihan. Gre, lo biasanya beneran
misalkan nggak ada main ke kamar siapa gitu, ada nggak sih yang kegiatan selain main game gitu sama siapa anak-anak gitu, ada nggak yang mengharuskan lo tipenya tipe nongkrong di kamar orang apa enggak? Enggak, jarang sih Enggak ya, lebih sering. Kadang emang kalau perlu kayak apa ya, ada kan biasa kita ada acara ini kan Mbak, komsel gitu kayak kumpul-kumpul biasa yang KG gitu. Ya paling kamar berdoa KG. itu ya, itu apa sih? Enggak, kan gue nggak ngerti itu acaranya apa maksudnya. Jadi bareng-bareng kayak sharing aja sih Mbak, mungkin sharing, mungkin lagi ada masalah apa atau apa, mungkin jadi kayak saling bantu gitu. Oke. Dan itu kalian lakukan selama PSBB ini, mulai dilakukan selama PSBB ini atau sebelumnya emang udah sih? Kayaknya dari lama banget Mbak, dari 2017 sih kayaknya. Biasanya di mana, Gre? Mutar, jadi tergantung di kamar KG, mungkin di kamarku, kamar siapa gitu-gitu. Tergantung yang kamarnya lagi rapi aja Mbak. Oh, bagaimana kalau kita tembak kamar yang biasa lo pakai buat berdoa bersama? Ngarang ya, asal tembak. KG ya? KG ya? Sering di KG? Oke, boleh. Coba kita lihat. Ini kameranya diatasin ke atap, kenapa? Ya, ini kamar saya berantakan, banyak cucian. Oh. Emang nyuci biasanya berapa hari sekali? Aku sih Mbak, tergantung. KG lagi nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada, kayaknya mandi kali Mbak. I see. Kamarnya Kak G itu pas di sebelah lo banget, apa seberang? Mau ikut nggak sini? Aku lagi live. Siapa itu? Ikut dong. Kak Glow. Dia lagi beres-beres Mbak. Walaupun gue udah masuk, masih jarang ya ketemu anak-anak karena itu dia nggak ke lapangan. Iya ya. Terus ini anak-anak lagi pada beres-beres, makanya kemarin yang kamarnya yang gentengnya. Iya, lagi pada beres-beres kamar ya semuanya. Sayangnya KG nggak ada ya. Kita padahal bisa nanya-nanya nih kegiatannya ngapain aja. Ini deh. Aku buka pintunya, siapa tahu dia lewat nih, aku langsung KG gitu. Cegat. Ya. Oke, kalau gitu kita ini deh, gue mempersiapkan juga nih pertanyaan buat lo. Mbak, ini aku pakai terus kuncirannya Mbak. Iya, kan kita untuk membuktikan ini beneran tahan apa enggak ini. Ini kuncirannya aku kendorin Mbak. Oh gitu, karena pusing ya tadi yang lo bilang tadi tuh ya. Tapi kalau di lapangan nggak kerasa? Kalau di lapangan emang harus kencang, takutnya kalau turun-turun gitu malah nggak nyaman. Yes. Benar-benar malah nggak konsen ya, Bu. Mau nyemes cus kena rambut matanya. Aduh sakit gitu. Oke, ini gue menyiapkan beberapa pertanyaan yang lo harus jawab dengan cepat. Ini akan menggambarkan kepribadian lo, nggak dengko. Pertanyaan random. Oke, jawabnya tapi cepat ya, nggak boleh mikir. 1, 2, 3. Oke. Ya, jadi harus refleks gitu. Iya ya. Oke, manis atau asin? Asin. Tuh kan mikir. Asin. Oke. Teknik atau fisik? Fisik, berarti termasuk latihan lo juga suka fisik? Iya Mbak, karena aku butuh fisik. Maksudnya teknik juga butuh, tapi aku lebih butuh fisik juga gitu. Jadi ya fisik. Jadi yang lo butuhkan untuk mendukung performa lo saat ini fisik ya? Oke, selanjutnya. Tai Swing atau Nozomi Okuhara? Swing. Apanya nih? Lo pilih berdasarkan apa? Berdasarkan cara main ya, Mbak. Cara mainnya. Kenapa, Dre? Karena dua-duanya sama-sama main bagus sih. Cuma Tai Swing kayak lebih, apa ya, Mbak, lebih enak aja sih dilihat mainnya. Terus kan kalau Okuhara kan kuat gitu kan, Mbak. Kuat banget. Cuma aku lebih suka cara mainnya Tai Swing. Tai Swing ya. Oke. Sama-sama. Siap-siap. All England atau Indonesia Open? All England. Kenapa? Nggak tahu. Kan nggak boleh. Oh ya, ini kan jawab cepat ya. Iya benar-benar kan jawab cepat. Oke. Selanjutnya, kucing atau anjing? Anjing. Instagram atau TikTok? WhatsApp.
Enggak, ini kan bisa aja. Kenapa? Instagram atau TikTok tahu. Di antara dua itu nggak ada. Yang lebih sering lo buka? Nggak mesti main, misalnya lo buka, lihat-lihat gitu. Jarang dua-duanya ya? Iya. Baik. Main defense atau main serang? Defense. Mikir ya, Bo. Oke, selanjutnya. Bandung atau Wonogiri? Wonogiri, udah berapa lama gak pulang ke Wonogiri? Ya ampun, Mbak, lama banget tahu. Enggak sih, ya. udah Natal. Cuma harusnya kan Lebaran kemarin tuh dapat libur, tapi karena ya harusnya Paskah juga. Tapi orang tua pas kan kemarin tuh pas Lebaran katanya ada orang tua yang datang nih, yang Lebaran pada datang. Orang tua nggak ikut datang? Enggak, karena kan dari luar kota kan. Oh iya bener sih, nggak bisa ya kesininya, susah ya, bener-bener. Sorry. Biasa, skip. Selanjutnya, main di Denmark Open saat winter atau India Open saat summer? Mana? Main di Denmark Open saat winter atau India Open saat summer? Mbak, tahu jawabannya kan, Mbak? Enggak, ini cuaca aja gitu loh. Lo nyamannya winter. Lo lebih bisa nahan dingin berarti ada daripada nahan panas ya? Sama aja sih Bang ya sebenarnya, cuma kayaknya ya lebih enak aja gitu. Dan ya udah sih ya, pilihan aja gitu kan. Oke. Lagi. Grip towel atau grip tape? tape. Aku pakai itu dari dulu, Pak. Nggak pernah nyoba pakai towel atau udah nyoba dan gak nyaman? Terus sih kalau aku. Terus kayak sobek gitu tangannya, Mbak, nggak cocok. Oke. Tidak usah dijelaskan, lagi lanjut. Main pakai rok atau pakai celana? Celana. Terakhir, Raisa atau Isyana? Wah, Mbak, saya nggak tahu. Oh, nggak ngikutin ya? Dua-duanya, Mbak. Dua-duanya ya. Oke deh, kalau begitu. Kage belum ada nih tanda-tanda penampakan. Coba bentar. Mbak, Kage ada nggak di kamar? Lagi ini. Pak, kalau nyuci gitu, pada ngantri gitu nggak, Gre? Kalau nyuci, iya Mbak, sumpah. Kita harus buru-buru banget, Mbak. Jadi kalau latihan gitu, selesai latihan kan, biasa stretching kan, ya udah kayak lama dulu gitu, yang penting selesai gitu nih. Duan, gue nyuci ya pertama gitu. Habis dia gue kayak gitu terus, Mbak. Kadang aku udah duluan nih, udah sampai situ. Ternyata di situ udah ada yang naruh ember. Ya ampun. Jadi segitu ya. Kenapa nggak ditaruh tempel gitu, tulis nama gitu? Itu malah nggak ini ya? Tahu-tahu nulis nama aja. Enak dong sampai Mbak, segitunya ya. Itu kayaknya nggak adil deh. Jadi rebutan banget nih ya. Salah satunya. Terus kan satu kan ya. Mbak mesinnya. Pagi apa sore sih itu? Aku kalau nyuci latihan pagi. Ya, latihan pagi. Setelah latihan pagi. Setelah latihan sore juga. Oh, jam 11 ya? Jam 11-an gitu ya? Mesin cucinya. Tapi kan ada ya, di ruangan yang deket belakang situ juga ada, bukan mesin cuci? Itu udah dipakai sama ibu cucinya, Mbak, sekarang. Oh, oke. Ini udah mulai jadi lagi. Jadi dipakai. Jadilah kalian berebut dengan si mesin cuci kesayangan Asrama Putri itu ya. Oke deh, Gre, kalau gitu makasih banyak ya buat waktunya hari ini. Ada tutorialnya. Kenapa? Delat. Delat di bawah. Ada di bawah. Makasih banget ya, Gre. Sama-sama. Gre, ada ini nggak? Ada pesan-pesan nggak buat pecinta bulu tangkis Indonesia yang nonton live kali ini? Gregoria, apa yang disampaikan? Apa ya? Jaga
jaga kesehatan aja deh kayaknya, apalagi yang harus kerja-kerja keluar gitu, yang naik transportasi umum, jangan lupa pakai masker, bawa alat makan sendiri, hand sanitizer, gitu-gitu. Stay safe. Oke, makasih banyak Grace, sukses ya, semoga prestasinya makin meningkat. Amin. Bye-bye. Makasih. Oke, terima kasih buat teman-teman yang hari ini sudah gabung di live Instagram PBSI bersama Gregoria Mariska. Jangan lupa ikuti lagi nanti live Instagram yang berikutnya. Kita tunggu aja siapa yang berikutnya ya, teman-teman. Terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.